Cerita ini dimulai dengan seorang pria yang baru saja tiba dari Tokyo. Namun, sialnya, mobilnya mengalami ban pecah. Pria ini sebenarnya adalah seorang detektif yang sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan kliennya. Untungnya, keberuntungan berpihak padanya karena secara kebetulan ia justru bertemu langsung dengan kliennya di tempat itu. Klien tersebut kemudian memberinya tumpangan dan menjelaskan alasan mengapa ia memanggil detektif itu datang ke desa tersebut. Ia mengatakan bahwa seluruh hewan di desa ini satu persatu mulai berubah menjadi makhluk zombie. Namun, bukan zombie biasa, mereka adalah gabungan antara zombie dan iblis. Wanita itu memperingatkan agar detektif tidak membicarakan hal ini di hadapan anak-anak. Detektif itu, yang bernama Inugami, memahami hal tersebut. Adegan pun berganti ketika Inugami dan wanita itu memasuki desa. Inugami sedang beristirahat, namun kemudian ia melihat seorang anak kecil yang tengah bekerja di ladang. Anak itu bernama Kabane, dan ia adalah karakter utama dari kisah ini. Inugami sempat menyapanya, namun anak itu hanya menjawab singkat lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Kabane tampak memiliki ekspresi yang dingin dan minim emosi. Melihat sikap Kabane, Inugami bertanya kepada wanita yang bersamanya mengenai latar belakang anak tersebut dan mengapa ia tidak bersekolah. Wanita itu pun mulai menceritakan semua hal yang ia ketahui. Adegan kembali berpindah ketika Inugami sedang menikmati waktu mandi. Tiba-tiba, seorang anak mendekatinya dan mengatakan bahwa ia datang untuk merawatnya. Anak itu lalu mulai memijat tubuh Inugami. Dalam momen itu, Inugami menanyakan tentang Kabane. Anak tersebut menjelaskan bahwa nama lengkapnya memang Kabane. Namun ia sering dipanggil seperti itu karena tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap, layaknya serangga dari selokan kotor. Setelah selesai mandi, Inugami menemui wanita tadi dan memintanya untuk mengirim Kabane agar membantu merawatnya. Wanita itu memberinya beberapa pakaian dan menyuruhnya untuk mandi lebih bersih sebelum mendekati Kabane. Meskipun udara sangat dingin, Inugami tetap mandi sesuai permintaan dan mengenakan pakaian baru yang diberikan. Ia kemudian membawa sarapan untuk Kabane. Ketika Kabane menerima makanan tersebut dan hendak pergi, Inugami menahannya. Inugami menyampaikan bahwa ia datang ke desa ini untuk suatu tugas. Kabane ternyata mengetahui hal tersebut, yang membuat Inugami cukup terkejut, karena sebelumnya wanita itu mengatakan bahwa anak-anak tidak mengetahui apapun tentang masalah yang sedang terjadi. Namun ternyata, Kabane sudah mengetahui segalanya lebih dahulu. Setelah peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi di desa, Kabane akhirnya mengungkapkan bahwa setiap kali kejadian itu berakhir, ia yang membersihkan dan membuang semua mayat yang tersisa. Ia juga mengungkapkan hal penting lainnya. Semua kejadian aneh tersebut hanya terjadi setelah malam bulan baru atau New Moon. Mendengar semua ini, Inugami mengucapkan terima kasih kepada Kabane karena telah jujur dan mau berbagi informasi. Selanjutnya, terlihat bahwa Inugami mulai menghabiskan banyak waktu bersama Kabane. Hal ini membuat seluruh penduduk desa terkejut, karena sebelumnya tak seorang pun yang pernah mendekati Kabane. Inugami menjadi orang pertama yang benar-benar bersikap baik dan berbicara akrab dengannya. Keduanya pun terus bersama untuk waktu yang cukup lama, hingga akhirnya malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malam ketika para iblis dikabarkan akan menyerang desa, yaitu malam bulan baru. Kabane terlihat sedang menunggu Inugami untuk bersama-sama menangkap semua pelaku. Namun tiba-tiba, seorang anak bernama Yataro muncul dalam keadaan marah. Ia menghina Kabane dengan kata-kata kasar, menuduhnya hanya mengikuti Inugami karena ingin pergi ke Tokyo bersamanya. Dalam kemarahannya, Yataro mencengkeram Kabane dan dengan kasar menyatakan bahwa orang tua Kabane telah meninggalkannya, dan mereka, penduduk desa, lah yang merawat dan membesarkannya, menyebut Kabane sebagai anak yatim piatu. Perkataan itu memicu ingatan Kabane tentang momen ketika Inugami pernah berkata bahwa loket yang dikenakannya tampaknya adalah pemberian dari kedua orang tuanya. Kabane mengiyakan hal itu dan menyadari bahwa kedua orang tuanya sebenarnya sangat mencintainya. Inugami juga meyakinkan bahwa ia tidak boleh menganggap dirinya sebagai anak yang tak diinginkan atau seorang yatim piatu. Namun kembali ke kenyataan, Yataro yang marah merampas loket dari leher Kabane. Tiba-tiba Kabane menendangnya dengan keras, hingga ia terlempar ke belakang. Saat Yataro menatap Kabane, tubuh Kabane mulai berubah dan menampakkan wujud seperti iblis. Ketakutan luar biasa menyergap Yataro, hingga ia lari tunggang-langgang ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Rupanya, loket yang dimilikinya adalah benda yang selama ini menahan sisi iblis dalam diri Kabane. Setelah menyentuh loket itu kembali, wujud Kabane pun perlahan berubah kembali menjadi normal. Inugami pun akhirnya tiba di lokasi. Kabane langsung mengakui bahwa dirinya adalah salah satu pelaku, dan ia adalah seorang iblis. Namun Inugami menegaskan bahwa Kabane bukanlah iblis yang selama ini mereka cari. Ia juga menjelaskan bahwa Kabane adalah seorang kimono, anak hasil campuran antara manusia dan iblis. Kabane lalu memberitahunya bahwa Yataro telah lari ke dalam hutan, dan besar kemungkinan ia akan diserang oleh para hewan iblis yang berkeliaran di sana. Setelah itu, keduanya segera masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan Yataro, dan dugaan mereka ternyata benar. Mereka berhasil menyelamatkannya, dan para iblis itu sama sekali tak berdaya menghadapi kemampuan Kabane. Namun, tiba-tiba muncul makhluk berwujud rusa dengan kimono, yang ternyata adalah pelaku utama dan sangat berbahaya. Makhluk itu langsung menyerang mereka berdua,
Dan meskipun Inugami serta Kabane sudah berusaha keras melawannya, serangan mereka tidak mampu melukai sang rusa iblis karena makhluk itu dapat menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Saat itulah Inugami memberi saran kepada Kabane bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk tersebut adalah dengan mencabut kepalanya dari tubuhnya. Mendengar itu, Kabane langsung melakukan serangan kuat yang berhasil memenggal kepala sang rusa iblis dalam satu serangan cepat. Setelah pertempuran usai dan mereka hendak meninggalkan tempat tersebut, Kabane mengungkapkan bahwa semua orang menganggap dialah penyebab kekacauan ini, seolah semua hewan yang terinfeksi adalah ulahnya. Inugami membenarkan pernyataan itu dan mengaku bahwa ia memang datang ke tempat itu dengan tujuan untuk membunuh Kabane. Ia pun mengarahkan pistol ke arah Kabane, dan Kabane hanya membalas dengan tenang bahwa dirinya memang ingin segera bertemu dengan ayah dan ibunya. Inugami kemudian bertanya tentang nama asli Kabane, dan Kabane menjawab bahwa namanya adalah Kabane. Mendengar itu, Inugami langsung menembakkan peluru ke arah kepalanya, seolah mengakhiri hidup sang karakter utama. Semua tampak yakin bahwa Kabane telah tewas. Namun pada adegan selanjutnya, Inugami terlihat berbicara dengan seseorang dan mengaku bahwa ia telah membunuh dan mengubur Kabane. Ternyata, Kabane masih hidup. Ia muncul dan bertanya kepada Inugami mengapa dirinya masih hidup padahal seharusnya sudah mati. Inugami menjelaskan bahwa seorang ghoul tidak bisa mati dengan mudah karena memiliki kemampuan penyembuhan. Luka tembakan yang dulu ia berikan pun telah sembuh total. Kabane bertanya di mana mereka sekarang, dan Inugami menjawab bahwa mereka saat ini berada di Tokyo. Kemudian, Inugami memberikan pakaian kepada Kabane untuk dikenakan. Setelah ia mengenakan pakaian itu, terdengar suara anak-anak dari luar. Kabane menuju ke pintu untuk melihatnya, dan saat pintu terbuka, dua anak kecil keluar dan terkejut melihat Kabane. Mereka bertanya siapa dia, dan kemudian adegan berpindah, memperlihatkan Inugami sedang memperkenalkan dirinya. Inugami menjelaskan kepada mereka bahwa namanya adalah Inugami dan ia adalah seorang detektif yang menangani kasus-kasus yang melibatkan manusia maupun kimono. Saat ia sedang memperkenalkan diri, seorang anak bernama Shiki tiba-tiba menyela dan bertanya apakah anak itu adalah setengah iblis. Inugami membenarkan, dan menjelaskan bahwa kemungkinan salah satu dari orang tuanya adalah iblis, sama seperti Shiki. Shiki kemudian menunjuk pada baju yang dikenakan Kabane dan berkata bahwa itu adalah bajunya. Ia bertanya bagaimana Kabane bisa memakainya. Kabane pun menawarkan untuk mengembalikannya jika Shiki keberatan. Namun Shiki menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak mau mengenakan pakaian bekas orang lain. Setelah mengatakan itu, Shiki pun pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, Akira meminta maaf kepada Kabane. Kabane pun mengatakan bahwa Akira adalah gadis yang sangat baik, namun Akira dengan berlinang air mata memberitahunya bahwa dirinya bukanlah seorang gadis, melainkan seorang laki-laki, lalu ia pun berlari pergi dalam keadaan menangis. Malam harinya, Shiki terlihat telah menyiapkan banyak jebakan untuk Kabane. Ia menggunakan kekuatan kimononya untuk memasang semua perangkap itu, dan Kabane pun terperangkap di dalamnya. Shiki kemudian menanyai Kabane bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Dan Kabane menjawab bahwa ia datang dengan mobil. Namun Shiki justru marah karena maksud pertanyaannya bukanlah itu, melainkan alasan kenapa Kabane datang ke sana. Kabane lalu menjelaskan semuanya kepada Shiki, dan setelah mendengar cerita tersebut, Shiki menyimpulkan bahwa Kabane adalah seorang yatim piatu. Mendengar hal itu, Kabane pun marah, melepaskan kakinya dari jebakan hingga terluka, namun ia langsung menyembuhkan lukanya dengan kekuatan kimono miliknya. Kemampuan penyembuhannya memang luar biasa. Adegan kemudian berganti ketika mereka semua duduk di dalam mobil. Inugami mengatakan kepada mereka bahwa hari ini mereka harus memberitahukan tentang apa sebenarnya pekerjaan mereka. Mereka pun tiba di tempat yang telah ditentukan untuk investigasi. Namun, petugas keamanan setempat tidak mengizinkan anak-anak itu masuk. Inugami menegaskan bahwa mereka semua adalah spesialis, dan akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk. Di dalam, dua anak tampak menangis karena anggota keluarga mereka masih berada di dalam ruangan tersebut. Inugami bertanya apakah mereka ingin ikut melihat ke dalam. Ketika Shiki dan Akira maju untuk melihat, mereka memperhatikan bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat sangat banyak serangga. Melihat pemandangan itu, Akira ketakutan. Inugami menjelaskan bahwa serangga-serangga itu sangat berbahaya, tetapi mereka tidak bisa membunuh manusia dalam waktu singkat, kecuali jika diberi waktu yang cukup lama. Seorang polisi yang berada di sana menceritakan bahwa ketika salah satu rekannya masuk ke dalam ruangan, serangga-serangga itu langsung mengerumuninya. Inugami menyadari bahwa jika ia menggunakan kekuatan kimononya, itu akan memakan waktu cukup lama, dan selama itu para serangga bisa saja membunuh orang-orang yang ada di dalam ruangan. Karena itu, ia memutuskan untuk menyuruh seluruh polisi keluar dan kini hanya bisa mengandalkan kekuatan kimono anak-anak tersebut. Shiki meyakinkan bahwa ia bisa menyelamatkan semua orang menggunakan kekuatan jaring laba-laba miliknya. Dengan cerdik, ia pun menyebarkan jaring-jaringnya ke seluruh ruangan, dan menjelaskan bahwa jika serangga-serangga itu menyentuh jaringnya, maka mereka akan terperangkap dan tidak akan bisa keluar lagi. Namun ternyata situasinya justru menjadi berbalik. Serangga-serangga itu malah berjalan di atas jaring dan bergerak mendekat ke arah Shiki. Saat itulah, Kabane dan Inugami tiba-tiba muncul dengan cepat dan segera menutup pintu, sementara Inugami masih mempertimbangkan untuk masuk. Namun,
Kabane memandangnya dengan penuh percaya diri dan bertanya apakah ia boleh masuk. Inugami mengizinkannya, meskipun Akira sebenarnya tidak setuju dengan keputusan itu. Inugami menjelaskan bahwa dirinya adalah iblis abadi yang tidak memiliki darah, sehingga serangga-serangga itu tidak akan bisa menyakitinya. Kabane pun akhirnya masuk dan berhasil mencapai sarang para serangga tersebut. Inugami memberinya arahan untuk membalikan sarang itu agar semua serangga menghilang. Dan ketika ia melakukannya, benar saja, semua serangga langsung lenyap. Saat itu pula, dua anak kecil masuk dan berusaha membangunkan ibu mereka, sambil memohon agar ibunya segera terbang menjauh. Pemandangan ini membuat Kabane sangat tersentuh hingga mengingatkan dirinya pada kedua orang tuanya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah orang tuanya berada di dekatnya, meski itu hanyalah ilusi semata. Setelah semuanya selesai, mereka pun kembali ke rumah. Di sana, Kabane bertanya kepada Inugami apakah ia benar seorang detektif. Inugami mengiyakan, dan Kabane pun menyatakan keinginannya untuk bergabung dengannya. Ia berharap bahwa suatu hari, dengan menyelesaikan berbagai kasus antara manusia dan kimono, ia bisa menemukan kembali orang tuanya. Adegan kemudian berganti, memperlihatkan Shiki yang mengatakan kepada Kabane bahwa jika ia merasa tidak nyaman tidur di sofa, ia boleh tidur di ranjang bersamanya. Kabane pun setuju, menunjukkan bahwa Shiki sebenarnya bukan orang yang jahat. Sementara itu, Inugami terlihat sedang berbicara di telepon dengan seorang wanita. Ia memberitahunya bahwa dirinya kini bersama seorang anak iblis yang memiliki batu kehidupan. Ia juga menyatakan bahwa belum bisa dipastikan apakah hal ini akan menjadi kabar baik atau justru membawa masalah. Kembali kepada Kabane, ia ternyata merasa tidak bisa tidur karena belum terbiasa dengan kasur yang begitu empuk. Di sisi lain, wanita yang sedang berbicara dengan Inugami tampak mencurigakan dan berbahaya, seolah-olah ia bisa melakukan sesuatu yang buruk kepada Kabane kapan saja. Tak lama kemudian, Inugami meminta Shiki untuk membawa Kabane menemui Inari, seorang kitsune yang mampu memanipulasi hati manusia dan bekerja di kepolisian. Mereka pun mulai bersiap-siap untuk pergi. Sebelum berangkat, Inugami memberikan jimat keberuntungan kepada Kabane. Dalam adegan berikutnya, terlihat banyak pria sedang menunggu kedatangan seorang wanita. Wanita yang dimaksud adalah Inari. Saat ia tiba dan mengibaskan rambutnya, semua pria tampak terpesona. Sementara itu, Kabane dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju tempat tersebut. Namun Kabane tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Shiki pun menegurnya dengan nada tergesa-gesa, menyuruhnya untuk cepat-cepat agar mereka tidak terlambat sampai di tujuan. Setelah kejadian sebelumnya, mereka semua tiba di kantor polisi, meskipun tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengawasi dari kejauhan. Saat berada di dalam, mereka berbicara dengan seorang pria botak dan memberitahukan bahwa mereka memiliki janji temu dan ingin bertemu dengan Inari. Namun, pria botak itu menolak mereka dengan kasar, mengatakan bahwa Inari tidak bertemu dengan anak-anak. Ketika situasi mulai memanas dan mereka hampir dipaksa keluar, tiba-tiba seorang gadis muncul. Melihat kedatangannya, pria botak itu langsung berdiri hormat. Gadis itu menyampaikan bahwa Inari sedang menunggu mereka. Namun, ia menegaskan bahwa hanya Kabane yang diperbolehkan ikut dengannya, membuat Shiki merasa dipermalukan. Saat Kabane hendak membuka pintu, gadis itu tiba-tiba menabraknya hingga jatuh. Di dalam ruangan, Kabane akhirnya bertemu langsung dengan Inari yang memintanya duduk dan mulai berbicara. Ia mengungkapkan bahwa telah mendengar banyak tentang Kabane dari Inugami dan mengetahui bahwa Kabane adalah setengah iblis serta memiliki sebuah life stone. Kabane mengiyakan dan menunjukkan batu tersebut. Inari menjelaskan bahwa life stone adalah benda langka dan sangat kuat, karena manusia memproduksi energi mental, fisik, dan sensori yang menjadi sumber hidup bagi para iblis. Saat Inari memberi isyarat, gadis yang bersamanya langsung memenggal kepala Kabane dari tubuhnya. Tak lama kemudian, para petugas polisi datang. Inari memerintahkan agar tubuh Kabane segera dibuang dan memastikan tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian ini. Mayat Kabane pun dimasukkan ke dalam koper besar, yang ternyata cukup berat. Gadis bernama Kon menawarkan bantuan karena menganggap Inari seperti ibunya sendiri. Inari menyatakan bahwa jika ia memiliki lebih banyak life stone, ia tak perlu hidup berdampingan dengan manusia lagi. Ia juga menyebut bahwa teman-teman Kabane datang bersamanya, dan menyuruh Kon untuk menangani mereka. Di luar ruangan, Akira dan Shiki tengah menunggu kedatangan Kabane. Tak lama kemudian, Kabane muncul membawa koper besar yang sama. Mereka menyatakan bahwa sudah menunggunya cukup lama dan bertanya tentang koper tersebut. Kabane menjawab bahwa koper itu diberikan oleh seseorang dan harus ditempatkan di ruangan Inari. Mendengar penjelasan tersebut, Shiki merasa marah dan curiga, menduga bahwa sesuatu telah terjadi pada Kabane. Kecurigaannya semakin kuat saat wajah Kabane berubah seperti iblis. Kabane menyebut bahwa Inari telah memintanya menyembunyikan semuanya, tapi kini jati dirinya yang sebenarnya telah terungkap. Ternyata, semua ini merupakan ilusi yang diciptakan oleh Kon. Shiki akhirnya menyadari bahwa Kabane juga merupakan iblis. Kon pun mulai menyerang mereka berdua dengan kekuatan ekornya yang menyemburkan ledakan api. Akira dan Shiki berusaha menghindari serangan itu dan mundur menjauh, menyadari betapa berbahayanya situasi tersebut. Tempat itu kini dipenuhi oleh api, dan semua orang di sana terancam kehilangan nyawa. Namun, sebenarnya seluruh orang-orang itu sedang berada di bawah kendali Inari,
sehingga mereka tidak akan terluka. Ternyata semua kejadian ini hanyalah ilusi yang diciptakan. Dan karena itulah salah satu dari mereka sangat membenci Inari. Mendengar hal tersebut membuat Kon sangat marah dan ia mulai menyerang mereka satu persatu dengan bola api. Untuk melindungi diri, mereka menggunakan meja-meja sebagai perisai. Di tengah kekacauan itu, Akira yang ketakutan hanya bisa terpaku dan tidak banyak membantu. Namun tiba-tiba, mereka berhasil merebut koper yang semula dibawa dan ketika koper itu dibuka, mereka terkejut menemukan kepala Kabane ada di dalamnya. Pemandangan itu membuat Akira langsung pingsan. Kon yang melihat kejadian tersebut menjadi semakin marah dan kembali berubah wujud menjadi seekor rubah, lalu melancarkan serangan untuk membunuh mereka. Untungnya, mereka berhasil menyelamatkan diri dan berlindung di tempat yang lebih aman. Saat itu, Shiki menyadari bahwa kepala Kabane bisa berbicara, dan Kabane meminta agar ia dilempar seperti bola ke arah musuh. Meski terdengar konyol, Shiki akhirnya menuruti permintaannya. Ia mengambil kepala Kabane lalu melemparkannya ke arah Kon. Kabane langsung menggigit bahu Kon, membuatnya kehilangan kesadaran. Setelah itu, semua ilusi pun menghilang dan keadaan menjadi normal kembali. Shiki menyadari bahwa kejadian itu memang hanya ilusi, namun luka di tangannya terasa nyata. Tak lama kemudian, ia melihat bahwa tubuh Kabane mulai pulih sepenuhnya, meskipun tampak telanjang. Mereka semua lalu keluar dari tempat tersebut. Inugami yang sudah menunggu di luar langsung berkata bahwa ia sudah menduga sesuatu seperti itu akan terjadi. Saat ditanya maksudnya, Inugami menjelaskan bahwa jimat keberuntungan yang ia berikan sebelumnya ternyata benar-benar berguna. Sementara itu, Inari terlihat sangat senang melihat Life Stone, namun kemudian menyadari bahwa itu pun hanyalah ilusi. Inugami memperingatkan bahwa kali ini Inari hampir saja membunuh anak-anaknya, dan di pertemuan berikutnya, dialah yang akan langsung menghadapi Inari. Life Stone tersebut sekarang berada di dalam mulut Kabane. Sopir Inari mengatakan bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan, namun Inari terlihat sangat marah. Di sisi lain, Inugami dan yang lainnya kembali berkumpul dan sedang dalam perjalanan dengan mobil. Inugami mengusulkan agar mereka mengadakan pesta penyambutan untuk Kabane sebelum pulang ke rumah. Sementara itu, kondisi Kon tampak cukup parah. Setelah pesta selesai dan mereka keluar, tiba-tiba Kon muncul kembali di hadapan mereka dengan wajah yang tidak bersahabat. Ia mengatakan bahwa ia menginginkan kepala Kabane, dan setelah mengucapkan hal itu, ia langsung pingsan. Setelah itu, mereka semua membawanya pulang ke rumah dan memberinya pizza. Namun meskipun begitu, pikirannya tetap tertuju pada Kabane. Untungnya, Inugami berhasil menghentikannya. Pada adegan berikutnya, diperlihatkan bahwa mereka semua masuk ke dalam sebuah bar, di mana seorang pria tengah meminum minuman keras berlabel 15. Saat itu, Kabane bertanya-tanya mengapa tempat itu setengahnya adalah kantor dan setengahnya lagi bar. Shiki kemudian menjelaskan bahwa tempat itu dulunya milik rekan Inugami, dan keduanya dulu menjalankan tempat itu bersama. Lelaki pemabuk itu kemudian mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada seorang gadis, meskipun ia sama sekali tidak tahu namanya ataupun di mana ia tinggal. Yang ia tahu hanyalah nama gadis itu. Pria itu sebenarnya mengundang mereka semua ke sana untuk membantunya mencari tahu tentang gadis tersebut, karena hatinya telah menjadi budak cinta. Ia sangat ingin tahu keberadaan gadis itu. Obrolan pun berlanjut pada topik cinta, dan dari situlah Kabane mulai memahami bahwa ketika dua manusia saling mencintai, maka mereka akan memiliki anak. Ia berpikir bahwa cinta hanya sebatas laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta. Inugami pun menjelaskan kepadanya bahwa jika seorang manusia dan iblis saling mencintai, maka akan lahir seorang Hanyo atau setengah iblis. Kabane pun mulai berpikir bahwa jika ia bisa memahami cinta dengan benar, maka ia juga akan bisa memahami orang tuanya dengan lebih baik. Setelah itu, Inugami meminta Akira dan Shiki untuk membantu Kabane, dan ia juga mengatakan bahwa jika Kon bersedia membantu, maka sebagai gantinya ia akan memberikan kepala Kabane kepada Kon. Kon pun mempertanyakan kebenaran ucapan itu. Tiba-tiba, pria pemabuk itu berdiri dan memperkenalkan dirinya sebagai Yoruno, lalu berkata bahwa pekerjaan itu harus sudah selesai paling lambat besok. Saat itu pula, mereka melihat seekor tikus yang langsung memicu reaksi aneh dari pria tersebut. Ia mulai bereaksi seperti seekor kucing dan langsung menangkap tikus itu. Ia mengaku bahwa ia tidak bisa mengendalikan dirinya setiap kali ada tikus di sekitarnya. Mereka semua pun terkejut karena pria itu ternyata telah membawa satu tas penuh berisi tikus-tikus, yang rencananya akan ia berikan kepada gadis pujaannya sebagai hadiah. Mereka pun akhirnya menjalankan misi tersebut. Si pemabuk menunjukkan foto gadis yang ia maksud, karena ia sendiri tidak tahu namanya. Mereka mulai mengawasi seekor kucing, dan ketika kucing itu masuk ke dalam sebuah lorong sempit, mereka langsung mengejarnya dari belakang. Mereka mengatakan bahwa klien mereka jatuh cinta padanya dan ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Tiba-tiba, kucing itu berubah menjadi gadis yang ada dalam foto yang ditunjukkan oleh si pemabuk. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, gadis itu kembali berubah menjadi seekor kucing, dan pada saat itu juga, Kon langsung menangkapnya dari belakang. Saat itu, orang itu mulai menyampaikan perasaannya. Dengan wajah seperti kucing, ia menyatakan bahwa sebelum bertemu dengan gadis itu, hidupnya terasa sangat sepi. Namun setelah pertemuan mereka, hidupnya mulai terasa berarti.
Seseorang berkata bahwa ia telah menemukan cahaya dan ingin dijadikan seekor kucing agar bisa selalu bersama. Ia pun memberikan banyak tikus yang telah dikumpulkan sebagai hadiah. Perempuan itu luluh oleh kata-kata manisnya, sehingga misi pun berhasil diselesaikan. Setelahnya, mereka semua berkumpul di hadapan Inugami. Kon menagih janji lama dan berkata bahwa ia pernah dijanjikan kepala Kabane. Inugami lalu memintanya untuk menutup mata. Dengan sebuah mantra, ia mengubah sebuah jeruk menjadi kepala Kabane. Kon mengambil jeruk itu, yang sekarang menjadi kepala, dan pergi dari sana. Setelah itu, Inugami mulai menjelaskan sebuah misi kepada Kabane dan Akira. Keduanya akan pergi menjalankan misi tersebut. Inugami menjelaskan bahwa di sebuah sungai telah terlihat banyak makhluk aneh, dan para pekerja yang berada di sana mengalami kematian secara tidak wajar. Mendengar penjelasan itu, Akira mulai merasa panik. Namun, begitu Kabane menerima misi tersebut, Akira tidak punya pilihan selain ikut serta. Mereka berdua kemudian tiba di dekat sungai Shibuya. Kabane berdiri menunggu, dan tak lama Akira muncul mengenakan perlengkapan lengkap, hingga Kabane nyaris tidak mengenalinya. Mereka pun masuk ke dalam area bawah tanah. Di sana, Akira mulai bercerita bahwa ia memiliki seorang saudara kembar, dan alasan ia datang kepada Inugami adalah untuk mencarinya. Ia mengungkapkan bahwa mereka berasal dari klan Yuki-onna, sebuah kelompok yang tinggal di pegunungan, dan bahwa laki-laki di klan tersebut hanya lahir sekali dalam 100 tahun. Kemudian terlihat kilas balik tentang saudara Akira, yang pernah berkata bahwa mereka akan melindungi desa bersama, dan suatu hari nanti akan meninggalkannya bersama-sama. Namun, ketika mereka meninggalkan desa, keduanya justru terpisah. Akira merasa yakin bahwa saudaranya masih hidup, sebagaimana dirinya yang juga selamat. Kabane menyimpulkan bahwa Akira mampu mengendalikan salju dan es, lalu memintanya untuk membekukan sungai tersebut. Akira mengaku bahwa ia bisa melakukannya, namun memperingatkan bahwa semua makhluk di dalamnya juga akan ikut membeku. Tiba-tiba, sesosok iblis aneh berbentuk seperti katak muncul dan langsung menangkap Akira. Kabane berhasil menyelamatkannya, tetapi wajahnya mengenai wajah Akira saat menyelamatkan. Ketika iblis tersebut hendak menyerang kembali, Tanuki datang menyelamatkan mereka. Akira memeluknya dengan penuh kelegaan. Tanuki membawa sebuah surat yang ternyata berasal dari Inugami, dan di dalamnya tertulis bahwa makhluk yang mereka hadapi adalah seekor Mononoke katak. Di tempat itu, ada sesosok makhluk yang sedang membunuh orang-orang, dan Inugami telah mengirimkan darah khusus untuk membantu mereka. Jika darah itu dituang ke dalam air, maka semua iblis akan tertarik ke sana. Akira merasa sedikit takut dengan rencana ini, namun tekadnya untuk menemukan sang kakak lebih besar dari ketakutannya. Begitu darah itu masuk ke air, seluruh iblis katak mulai bermunculan dan langsung menyerang mereka. Namun, Tanuki dan Kabane sigap menghadapi dan menahan serangan dari para iblis tersebut. Akira merasa dirinya terlalu lemah untuk membantu dan mulai merasa tidak berguna. Saat itu, seekor iblis katak menggigit Kabane. Namun Kabane menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ia sebenarnya memiliki kemampuan untuk membekukan semua iblis itu, tetapi tidak bisa fokus. Tiba-tiba, Akira teringat akan nasihat kakaknya yang pernah berkata bahwa selama ia fokus pada hal-hal positif, maka sisanya akan berjalan dengan sendirinya. Seketika tubuh Akira mulai bersinar, dan seluruh iblis katak yang menyerang mereka langsung membeku layaknya es. Saat Akira memandangi Kabane, ia menyadari bahwa tubuh Kabane pun ikut membeku, kecuali kepalanya. Kabane, dengan santai, memujinya karena telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tak lama kemudian, muncul seekor iblis katak raksasa yang berterima kasih kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa para iblis katak itu telah kehilangan kewarasan mereka dan bahkan sampai menyerang anak-anak mereka sendiri. Karena bantuan mereka, kini semuanya telah terkendali. Akira lalu mengambil foto tempat itu untuk menyombongkan diri kepada Shiki dan menunjukkan bahwa ia juga mampu melakukan sesuatu yang besar. Di adegan berikutnya, Kabane terlihat sedang membersihkan area sekitar ketika ia melihat sebuah pintu bertuliskan, Mihai. Ia langsung teringat peringatan dari Inugami agar tidak membuka pintu tersebut. Namun, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari balik pintu dan menariknya masuk. Begitu Inugami menyadari hal itu, ia segera berlari ke arah pintu. Beruntung, Kabane tidak mengalami cedera apapun. Di dalam ruangan itu, terdapat seorang pria yang memperlakukan Kabane dengan cara yang cukup aneh. Inugami menegur pria itu agar berhenti bersikap seperti itu terhadap Kabane. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Mihai, seorang vampir yang bekerja mengumpulkan informasi untuk Inugami. Tanpa banyak basa-basi, Mihai memutuskan untuk menjadikan Kabane sebagai pelayannya. Ia menyatakan bahwa mulai saat itu Kabane harus memenuhi semua kebutuhannya. Setelah itu, mereka keluar dari ruangan, dan Inugami menjelaskan kepada yang lain bahwa Mihai telah bekerja bersamanya sejak lama. Ia adalah vampir jenis mono yang memiliki kemampuan fisik luar biasa dan kecerdasan yang tajam. Karena itulah, Inugami memperingatkan mereka untuk tidak sembarangan mendekati ruangan Mihai. Keesokan harinya, Kabane terlihat sedang membawa air untuk Mihai. Tiba-tiba, Shiki datang dan menegurnya agar berhenti diperlakukan seperti pelayan. Keadaan menjadi tegang, dan akhirnya Mihai serta Shiki memutuskan untuk adu kekuatan melalui pertandingan arm wrestling. Mihai berhasil mengalahkan lawannya,
Bahkan Kabane pun dikalahkan dengan cukup mudah olehnya. Keesokan paginya, Kabane terlihat berjalan keluar rumah sambil terus memikirkan Mihai. Ia merasa Mihai sangat kuat dan berpikir bahwa jika ia memiliki kekuatan seperti iblis itu, mungkin ia juga akan sekuat Mihai. Namun, tiba-tiba dari atas pohon, seorang gadis jatuh ke tanah. Gadis itu tak lain adalah Kon. Melihatnya, Kabane langsung menutupi kepalanya. Kon mengatakan bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut karena Inari telah mempekerjakan orang lain untuk tugas tertentu. Kabane lalu memintanya untuk bertarung dengannya, karena ia ingin menjadi lebih kuat. Pertarungan antara mereka pun terjadi, dan Kon tampaknya mendominasi. Namun, secara mengejutkan Kabane melancarkan serangan headbutt yang kuat ke arahnya, membuat hidung Kon berdarah. Sementara itu, Mihai sedang berbicara dengan Inugami. Ia mengeluhkan bahwa saat bermain armor wrestling dengan Kabane, tangannya sampai patah sehingga kini ia tidak bisa bermain video game. Kembali pada Kabane, terlihat bahwa Kon tertidur di dekatnya. Saat Kon terbangun, Kabane mengatakan bahwa ia tahu Kon tidak bisa pulang ke rumahnya, dan menyarankan agar Kon ikut bersama mereka. Namun Kon menolak karena dirinya adalah seorang Katsune, sehingga tidak bisa tinggal bersama mereka. Kabane mengungkapkan bahwa meskipun ia harus pergi dari tempat itu, ia akan tetap datang untuk menemuinya. Mendengar itu, Kon tampak sangat senang. Sesampainya di rumah, Kabane menyadari bahwa Inugami tidak ada di sana. Mihai dan yang lain sedang berdiskusi mengenai sebuah kasus. Mihai menjelaskan bahwa Inugami sedang berada di luar untuk suatu urusan, dan untuk sementara waktu, ia yang akan menangani kasus tersebut. Kemudian terlihat Shiki telah menyalakan banyak pemanas dan menutupi seluruh tubuhnya dengan jaring laba-laba. Mihai mulai menjelaskan misi mereka. Ia menyampaikan bahwa tahun lalu, di Bugby Electronics, 16 orang bunuh diri. Namun tahun ini, perusahaan tersebut justru meraih keuntungan besar. Tugas mereka adalah menyelidiki apa yang terjadi di perusahaan itu, mengapa tidak ada lagi yang bunuh diri, dan bagaimana perusahaan yang sempat bangkrut itu bisa bangkit kembali dalam waktu yang begitu singkat. Di tempat lain, ternyata Inugami telah dikurung oleh Mihai dalam sebuah ruangan terkunci yang hanya bisa dibuka dengan password. Sementara itu, anak-anak telah sampai di lokasi tujuan. Mereka menggunakan mobil Mihai yang sangat canggih, dilengkapi dengan kamera dan bahkan bisa menghilang. Ketika Shiki melihat ke dalam, tampak banyak orang sedang bekerja. Namun tiba-tiba, seorang pekerja terlihat sangat ketakutan dan melarikan diri sambil berkata bahwa ia tidak ingin melanjutkan pekerjaan tersebut. Seorang manajer wanita kemudian datang, menghampiri pekerja itu dan membujuknya untuk ikut agar bisa diberi penjelasan. Mereka pun masuk ke sebuah ruangan gelap, dan di sanalah kejadian selanjutnya mulai terbuka. Sebuah iblis yang sangat berbahaya tiba-tiba menusukkan semacam alat menyerupai sedotan ke dalam telinga korbannya, lalu mulai menghisap semua cairan dari otaknya. Akibatnya, pria itu langsung tak sadarkan diri dan jatuh ke tanah. Melihat kejadian menjijikkan tersebut, semua orang yang ada di sekitar merasa mual dan hampir muntah. Tidak lama kemudian, iblis itu berubah bentuk menjadi seorang gadis dan dengan suara ringan mengatakan bahwa otak korban tadi ternyata sangat lezat. Anehnya, pria yang baru saja menjadi korban itu bangkit kembali dan bersiap untuk kembali bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Shiki kebingungan, karena pria itu sama sekali tidak menunjukkan keraguan atau ketakutan, padahal ia baru saja mengalami hal mengerikan. Mihai pun datang menemui Inugami untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Inugami menjelaskan bahwa yang mereka hadapi adalah jenis iblis nyamuk yang disebut Kanonba. Iblis jenis ini tidak hanya menghisap darah manusia, tapi terkadang juga memakan otaknya. Dari penjelasan itu, Shiki akhirnya menyadari bahwa para pekerja di tempat tersebut kemungkinan besar telah kehilangan otak mereka, sehingga mereka bekerja tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Mihai pun mengerti bahwa inilah alasan mengapa kasus bunuh diri di tempat itu tiba-tiba berhenti. Sementara itu, mereka berdua mulai menyusun rencana untuk menghadapi para iblis tersebut. Namun, Akira justru tertidur dengan nyenyak seperti tidak terjadi apa-apa. Mihai kemudian menggunakan mobilnya dan mulai menabrak-nabrakan mobil itu ke dinding agar menimbulkan suara bising. Seorang gadis muncul, lalu dengan santai mengangkat mobil tersebut dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Di tempat itu, terdapat 3 iblis nyamuk, dan Shiki merasa bahwa tak ada seorang pun yang akan datang membantunya. Namun, tiba-tiba saja muncul satu lagi iblis nyamuk yang langsung menyerangnya. Saat iblis itu hendak melancarkan serangan, mobil yang tadi dimasukkan ke dalam saku gadis tersebut mulai mengeluarkan sengatan listrik dari dalam, menyebabkan iblis itu langsung lumpuh dan tak bisa bergerak. Setelah itu, mobil itu keluar dari saku dan mengatakan kepada Shiki bahwa satu iblis sudah berhasil ditangani, dan sisanya menjadi tanggung jawab Shiki. Namun, kondisi Shiki sangat buruk. Ia terlihat mengalami serangan panik parah dan tubuhnya tak bisa digerakkan sama sekali. Melihat itu, Mihai justru merasa bahwa permainan akan menjadi lebih seru. Di tengah kekacauan tersebut, Shiki mulai mengingat masa lalunya, saat ia masih kecil dan hidup bersama ibunya. Namun, ia tak bisa mengingat dengan jelas bagaimana ia bisa terpisah dari sang ibu. Di sisi lain, Mihai memberitahu Kabane dan Akira bahwa Shiki sedang berada dalam masalah besar. Mereka berdua pun segera bergerak menuju ke arah tempat Shiki berada. Namun, belum sampai di sana, mereka dihadang oleh salah satu dari 3 iblis nyamuk yang sudah siap bertarung.
Sementara itu, Shiki masih terjebak dalam serangan panik dan tubuhnya sama sekali belum bisa bergerak. Tokoh itu bahkan tidak bisa bergerak dan merasa dirinya sangat lemah. Dalam hatinya ia memohon agar ada yang menyelamatkannya. Kabane lalu mengatakan bahwa mereka juga sempat berhadapan dengan seorang iblis di perjalanan, namun berhasil mengalahkannya, dan sekarang mereka sedang menuju ke arahnya. Mendengar semua ini, Shiki mulai merasa sangat marah. Mihai menambahkan bahwa Kabane dan Akira berhasil mengalahkan satu iblis, sementara Shiki hanya berdiri sendirian. Merasa terhina, Shiki melampiaskan amarahnya dengan menghantam keras mobil yang ada di dekatnya. Iblis nyamuk yang dihadapinya pun mengancam akan memberitahu saudari-saudarinya tentang keberadaan Shiki, namun sebelum itu, ia ingin membunuhnya terlebih dahulu. Tanpa menunggu lama, iblis nyamuk tersebut mulai menyerang Shiki, tetapi ia berhasil menghindar dari serangan itu. Ia pun segera mengaktifkan kemampuan Night Vision-nya. Namun tiba-tiba, terlihat bahwa Shiki telah menjebak iblis nyamuk tersebut dalam jaringnya, dan dari atas, ia melompat turun dan menendang wajah iblis itu dengan keras hingga iblis tersebut pingsan. Tak lama kemudian, Kabane dan Akira tiba di tempat itu. Shiki menyindir bahwa mereka terlalu lama datang, padahal dirinya sudah berhasil mengalahkan iblis tersebut lebih dulu. Sementara itu, kedua iblis nyamuk yang lain sedang berbincang, tetapi mendadak saudari tertua mereka muncul. Tanpa ragu, ia langsung membunuh kedua adiknya dengan memakan otak mereka sendiri. Ia kemudian mengancam akan membunuh semua anak-anak yang ada di situ. Kabane segera melancarkan serangan terhadap iblis itu, namun iblis nyamuk tersebut mampu menusukkan jarum panjangnya hingga menembus tubuh Kabane. Akira sempat ingin menggunakan sihir es miliknya, tetapi gagal karena tidak ada sumber air di sekitarnya. Sementara itu, Kabane yang masih bertarung berpikir bahwa jika iblis ini mampu membunuh adik-adiknya sendiri, maka tidak akan ragu untuk membunuh dirinya juga, dan jika ia kalah, maka teman-temannya pun akan ikut terbunuh. Iblis itu lalu mematahkan tangan Kabane. Mihai memperingatkan bahwa Kabane tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara biasa, dan menyuruhnya untuk menggunakan kekuatan kimononya. Mendengar hal itu, Kabane pun mulai menggunakan kekuatan tersebut. Rambutnya berubah menjadi merah, dan ia mulai merobek tentakel-tentakel iblis itu, melemparkannya jauh. Iblis itu pun akhirnya hancur lebur. Kekuatan itu terasa sangat familiar, seolah ia pernah merasakannya sebelumnya. Namun, saat Kabane hampir menghabisi iblis itu, Inugami tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa tugas mereka hanya untuk menyelidiki, bukan untuk membunuh. Kemudian, seorang anak laki-laki bernama Homuramaru datang dan memperkenalkan dirinya sebagai pengikut Insama. Dia mulai menyuntikkan beberapa cairan ke tubuh iblis tersebut, dan sesaat setelah dia menjentikan jarinya, tubuh iblis itu terbakar dan hancur menjadi abu. Kabane mengatakan bahwa masih ada dua iblis lagi yang telah mereka musnahkan, dan bertanya apakah mereka juga akan dibunuh. Homuramaru menjawab bahwa manusia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang kimono, jadi mereka tidak boleh meninggalkan jejak apapun yang berkaitan dengan itu. Dalam situasi ini, kondisi Shiki terlihat sangat buruk. Homuramaru lalu menyuruh Kabane untuk membawa Shiki ke rumah sakit. Saat Kabane membawanya pergi, Homuramaru menghampirinya dan mengungkapkan sebuah rahasia, bahwa Inari masih mengincar Life Stone milik Kabane, namun dia tidak ingin mengambilnya secara langsung. Dia menginginkan agar Kabane sendiri yang menyerahkannya secara sukarela. Kabane bingung mengapa Homuramaru memberitahukan semua ini padanya, dan Homuramaru hanya menjawab bahwa dia memang tidak menyukai Inari. Kemudian, adegan berpindah ke malam hari. Kabane terlihat sedang berbaring, namun tak bisa tidur karena terus memikirkan teman-temannya. Di berita malam itu, diumumkan bahwa perusahaan Bugby Electronics telah resmi ditutup dan kini sedang dalam proses penyelidikan hukum. Saat Shiki berjalan ke suatu tempat, Kabane mengikutinya dari belakang, dan perasaannya menjadi tenang saat melihat semua teman-temannya baik-baik saja dan berada di hadapannya. Tiba-tiba, dia teringat janjinya kepada Kon bahwa dia akan menemuinya. Maka, dia segera pergi mencarinya. Sesampainya di tempat Kon, Kabane melihat bahwa Kon telah menangkap banyak ikan. Namun sayangnya, semua ikan itu kini telah rusak. Kon menjelaskan bahwa dia menangkap semua ikan itu khusus untuk mereka berdua agar bisa makan bersama dengan tenang. Tanpa mereka sadari, Homuramaru sedang duduk diam di atas pohon, mendengarkan semua yang mereka bicarakan, menunjukkan bahwa dia masih mengawasi Kabane dari kejauhan. Setelah itu, rombongan mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat di mana Shiki dilahirkan. Shiki ingin mengetahui lebih banyak tentang orang tuanya. Di tempat itu, ternyata mereka bertemu dengan paman Shiki. Shiki pun menjelaskan bahwa sebelum tinggal bersama Inugami, dia sempat diasuh oleh pamannya. Setelah turun dari mobil, mereka semua menyempatkan diri untuk bersantai. Namun, perhatian Kabane kemudian tertuju pada sebuah buku berjudul The Legend of Nishiki Gumo. Ternyata, kisah ini cukup terkenal di daerah itu. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang manusia yang memelihara seekor laba-laba dan memberinya makan. Keesokan paginya, saat membuka mata, ia menyadari bahwa seluruh rumahnya dipenuhi oleh jaring laba-laba emas. Ia kemudian memutuskan untuk menjual jaring-jaring tersebut dan berhasil mendapatkan banyak uang hingga menjadi kaya. Di saat yang sama, terlihat seorang gadis kecil yang terus memperhatikan Shiki dengan seksama,
membuatnya bingung karena tidak mengerti alasan gadis itu memandanginya. Tak lama kemudian, Inugami datang bersama dengan Paman Shiki, yang membuat Shiki cukup terkejut. Mereka kemudian berpindah ke tempat lain, di mana pamannya memperkenalkan dirinya sebagai Akio Tademaru, seorang ilmuwan sekaligus Paman Shiki. Meskipun Akio bukan seorang kimono, namun ia memiliki pengetahuan yang luas tentang kimono. Ia menyadari bahwa Shiki datang untuk mencari tahu tentang orang tuanya, dan mulai menceritakan apa yang ia ketahui. Akio menjelaskan bahwa saat ia masih kuliah, ia sedang melakukan riset terhadap sebuah buku dan sering menjelajah ke hutan demi penelitiannya. Di sanalah ia bertemu dengan Ibu Shiki. Cerita tersebut kemudian terpotong dan berpindah pada adegan lain di mana Kabane dan Akira sedang duduk santai sambil menikmati es krim. Tiba-tiba Shiki datang menghampiri mereka dan meminta agar dibelikan es krim juga. Ia ditanya apakah telah mengetahui sesuatu tentang ibunya. Shiki mengungkapkan bahwa orang tuanya telah meninggal. Cerita kembali ke Akio yang mengisahkan bahwa saat Shiki masih dalam kandungan, kesehatan ibunya sudah sangat buruk. Ketika Shiki berusia 5 tahun, ibunya meninggal tepat di hadapannya, dan sejak saat itu ia mulai mengalami serangan trauma. Kabane merasa bahwa Shiki menyimpan sesuatu dalam dirinya yang tidak ingin ia ungkapkan. Akira pun merasakan hal serupa, meskipun Shiki dengan tegas membantahnya. Inugami kemudian bertanya tentang keberadaan Aki. Akira menjelaskan bahwa Aki ingin menyendiri sejenak, jadi ia membiarkannya pergi ke tepi sungai. Adegan pun berganti, memperlihatkan mereka sedang mandi dengan santai. Namun tiba-tiba, Homuramaru datang dan mengajak mereka untuk melihat kunang-kunang. Setelah itu, suasana berganti ke senja yang tenang dan indah. Mereka semua datang untuk melihat cahaya kunang-kunang yang tampak begitu memukau, namun pemandangan itu tidak begitu berkesan bagi Shiki. Ia sudah pernah melihat semua itu sebelumnya. Kenangan dari masa lalu mulai menghampirinya, dan ia pun teringat akan saat-saat ketika ia masih kecil dan pernah meninggalkan banyak jejak di tempat itu. Ia mulai mengikuti kembali jejak-jejak tersebut, membawanya maju ke tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan. Di tengah perjalanannya, ia mengingat kata-kata ibunya yang dulu sering berkata bahwa setiap kali beliau pergi bekerja, Shiki dilarang untuk mengikutinya. Namun suatu hari, Shiki justru melanggar larangan itu dan diam-diam mengikuti ibunya. Ketika ia membuka pintu tempat ibunya biasa bekerja, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan di dalamnya. Kini, Shiki akhirnya kembali ke tempat itu, tempat yang menjadi pusat dari semua memori kelam yang terus terngiang dalam benaknya. Amarah mulai membuncah saat ia mengingat semua kejadian di sana. Saat memasuki ruangan tersebut, ia menyadari bahwa di masa kecilnya, ia pernah melihat ibunya menjadi objek dalam sebuah eksperimen. Tak lama setelah itu, Homuramaru muncul dan mulai mengumpulkan beberapa barang dari ruangan tersebut. Ia berpendapat bahwa tempat itu kemungkinan besar pernah digunakan sebagai lokasi untuk menciptakan kimono buatan. Homuramaru juga mengungkapkan bahwa beberapa tahun lalu, pernah tercatat sebuah insiden serupa, di mana seseorang memproduksi produk kimono secara ilegal dan menjualnya ke pasar tanpa sepengetahuan orang lain. Karena itu, Inari akhirnya menutup seluruh operasi tersebut dan bahkan memasukkan pelaku ke dalam daftar hitam. Sosok yang dimaksud ternyata bernama Akio Tademaru. Sementara itu, Akio terlihat sedang duduk di dalam kamarnya ketika tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Saat ia membuka pintu, Inugami telah berdiri di hadapannya. Di waktu yang bersamaan, Homuramaru mengungkapkan bahwa pria yang masuk daftar hitam itu tidak lain adalah Akio Tademaru, yang membuat semua orang yang mendengarnya sangat terkejut. Menurutnya, Akio adalah satu-satunya orang yang diketahui pernah menjual produk kimono ke pasar. Kabane pun menimpali bahwa nama Paman Shiki juga adalah Akio Tademaru. Kemudian, sebuah kilas balik kembali muncul. Terlihat Shiki menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ibunya menjadi subjek eksperimen. Namun sebelum ia bisa memahami lebih jauh, seseorang tiba-tiba datang dari belakang dan membuatnya pingsan. Ketika ia membuka mata kembali, di hadapannya sudah berdiri sang paman, Akio, yang mengatakan bahwa kondisi kesehatan ibunya sangat memburuk, dan mereka tidak bisa meminta bantuan dari dokter manusia. Waktu terus berlalu, dan Shiki pun terus hidup bersama rasa kehilangan dan pertanyaan yang belum terjawab tentang nasib ibunya. Shiki terus-menerus mencoba mencari tahu tentang kebenaran dari pamannya, namun Tademaru selalu memberikan jawaban yang sama bahwa ia membutuhkan lebih banyak waktu. Setelah berulang kali mendengar jawaban serupa, Shiki akhirnya mulai merasa yakin bahwa pamannya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran di balik semua itu. Di masa sekarang, Shiki dalam hatinya bersumpah bahwa jika benar semua ini ulah pamannya, maka ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Di sisi lain, Inugami sedang berjalan bersama Akio. Dalam percakapan mereka, Inugami menanyakan bagaimana Akio bisa menciptakan jaring emas tersebut. Akio lalu menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Ibu Shiki membuatnya percaya bahwa keberadaan kimono memang nyata, dan semua hal yang tertulis dalam buku tersebut adalah benar. Ia kemudian menceritakan bahwa ayah Shiki telah meninggal dalam sebuah kecelakaan, dan bahwa Ibu Shiki sendiri yang memintanya untuk melakukan eksperimen demi kehidupan yang lebih baik bagi Shiki. Akio mengetahui bahwa kimono yang disebutkan dalam cerita itu adalah mutan kimono, dan menciptakan sesuatu dari makhluk seperti itu adalah hal yang sangat sulit. Namun,
Setelah melalui berbagai eksperimen yang melelahkan, akhirnya mereka berhasil menciptakan kimono dengan jaring emas yang memiliki kemampuan penyembuhan. Dengan jaring itu, luka paling parah sekalipun bisa disembuhkan, dan Akio berharap ia akan dikenang karena penemuannya tersebut. Sementara itu, Inugami ternyata sedang melakukan panggilan telepon dengan Shiki, dan tanpa disengaja Shiki mendengar seluruh pembicaraan tersebut. Ia segera datang ke tempat itu, langsung menjebak pamannya dalam jaring laba-laba miliknya sendiri, lalu dengan marah menyatakan bahwa apa yang dilakukan pamannya adalah sebuah kesalahan besar. Dengan nada penuh amarah, ia menuduh pamannya telah mengkhianatinya dan mengancam akan membunuhnya. Akio yang terjebak hanya bisa meminta dilepaskan. Namun Shiki menunjukkan ponselnya dan berkata bahwa ia sudah mendengar semua dari telepon Inugami, termasuk apa yang dilakukan Akio terhadap ibunya. Akio mencoba membela diri dan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya adalah demi mendukung ibu Shiki. Namun Shiki tidak bisa menerima alasan itu dan dengan tegas memintanya untuk tidak lagi menyebut nama ibunya dengan mulut kotor itu. Tiba-tiba, Akira yang sebelumnya tertinggal kini muncul di lokasi. Ia mempertanyakan mengapa mereka meninggalkannya. Namun suasana segera berubah mencekam saat makhluk kimono aneh muncul di belakangnya. Beruntung, Inugami berhasil menyelamatkannya, meski ia harus menerima luka goresan yang cukup parah di tubuhnya. Racun mulai menyebar dari luka itu, dan mereka menyadari bahwa kini banyak sekali kimono yang bermunculan di sekitar mereka. Shiki bertanya apakah semua kimono itu memang tinggal di dalam hutan tersebut. Jawaban yang muncul mengisyaratkan bahwa makhluk-makhluk itu adalah saudara-saudara Shiki sendiri. Setelah serangkaian eksperimen yang dilakukan oleh Akio terhadap ibu Shiki, ia mengungkapkan bahwa para kimono tersebut sebenarnya adalah hasil dari eksperimen tersebut. Mendengar hal ini membuat Shiki sangat terkejut. Akio kemudian menjelaskan bahwa para kimono itu memang tidak bisa menciptakan jaring emas, tetapi mereka sangat cerdas dan dapat berbicara. Lebih mengejutkan lagi, mereka mampu menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh ibu Shiki. Akibatnya, para kimono mulai berbicara dengan cara yang sama seperti ibunya dahulu, dan hal ini membuat Shiki sangat terpukul karena mengingatkannya pada kenangan tentang sang ibu. Dalam kondisi emosional yang rapuh, Homuramaru menyatakan bahwa Shiki sudah tidak mampu lagi bertarung. Kabane kemudian mendekat dan bertanya apakah ia bisa melakukan sesuatu untuk membantunya. Namun, sebelum sempat bertindak, salah satu kimono meluncurkan serangan. Kabane dengan cepat membalasnya dengan pukulan keras yang membuat kimono itu terlempar ke belakang. Sementara itu, beberapa kimono mengepung Inugami dan Akira. Dalam upaya menyelamatkan Inugami dari racun, Akira membekukan tangan Inugami agar racunnya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Di saat yang sama, seorang gadis kecil muncul dan mengatakan bahwa jika Inugami ingin menyembuhkan tangannya, maka ia harus ikut dengannya. Kabane terus bertarung dan berhasil mengalahkan banyak kimono seorang diri. Aksi heroiknya tampak luar biasa, hingga terlihat seolah-olah ia sendiri telah berubah menjadi iblis. Akio kemudian memperingatkan bahwa para kimono yang ada adalah saudara-saudara Shiki, dan ia meminta Kabane untuk tidak membunuh mereka. Akio menegaskan bahwa satu-satunya yang ingin ia bunuh adalah Shiki sendiri. Saat itu juga, seekor kimono raksasa muncul, namun Kabane langsung melompat ke atas tangan kimono tersebut dan menyerang dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Homuramaru telah mengalahkan banyak kimono juga. Kemudian, Kabane melepaskan bajunya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang kimono besar itu. Sementara itu, gadis kecil tersebut membawa Inugami ke tepi air dan memintanya mencelupkan tangannya ke dalam air itu. Begitu ia melakukannya, luka di tangannya sembuh seketika. Gadis itu pun memohon bantuan mereka dan mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan Akio karena ada hal penting yang ingin ia tanyakan. Kabane akhirnya berhasil membunuh semua kimono, namun tangannya terluka parah dalam proses tersebut. Meskipun begitu, ia tetap melangkah maju sambil menyembuhkan lukanya sendiri. Ketika menyadari bahwa tidak ada lagi kimono di sekitarnya, ia menangkap Akio dan melemparkannya ke arah Shiki, sambil mengatakan bahwa Shiki bisa melakukan apapun yang ingin ia lakukan terhadapnya. Di saat yang sama, ia juga mengungkapkan bahwa selama pertarungan tadi, ia mendengar suara ibunya dari dalam tubuh para kimono. Dia menyadari bahwa sekalipun dia membunuh pamannya, keluarganya tidak akan kembali. Saat itulah Inugami dan yang lainnya tiba di tempat tersebut. Akio, yang melihat gadis kecil itu, langsung menegurnya karena telah datang ke sana. Ia berkata bahwa sebelumnya sudah melarangnya untuk ikut, dan kini dia harus menjawab pertanyaan penting sebelum yang lain menyerangnya. Akio menanyakan keberadaan kepompong yang telah dia buat. Ia menegaskan bahwa permainannya belum selesai, dan selama dia belum menjelaskan semuanya, mereka tak akan bisa membunuhnya. Homura yang memperhatikan percakapan itu bertanya-tanya apakah gadis kecil itu adalah putrinya. Mendengar hal itu, Shiki heran karena seingatnya pria itu bahkan belum menikah. Jadi bagaimana mungkin dia punya anak? Semua orang pun kebingungan tentang siapa sebenarnya gadis itu. Tak lama, gadis itu akhirnya memperkenalkan dirinya dengan nama ayah. Kini, identitas gadis kecil itu pun terungkap. Inugami kemudian menghubungi Mihai dan memintanya menyelidiki keberadaan Akio pada waktu sebelumnya. Mihai menjawab bahwa pria itu menghabiskan banyak waktu di dekat mata air, dan menyebutkan beberapa nama bunga tertentu. Mendengar hal tersebut, Shiki sangat terkejut karena bunga-bunga itu adalah favorit ibunya. Saat itu juga, gadis kecil itu terlihat berlari pergi,
Namun Shiki berhasil menghentikannya dan mengatakan bahwa dia sendiri yang akan masuk ke dalam. Ketika Shiki memasuki ruangan, ia menyadari bahwa ibunya berada di dalam dan dijaga oleh seorang monoguard. Ia segera melumpuhkan penjaga tersebut dan membawa ibunya keluar. Ia bertanya apakah kepompong itu sudah ditemukan karena ia hendak menyelamatkan ibunya yang ada di dalam. Ayah pun menjelaskan bahwa yang disebut sebagai golden webbing itu adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan sebelumnya. Tak lama, Inugami dan yang lainnya datang dan melihat bahwa Shiki sedang memegang seorang wanita. Mereka menanyakan apakah itu ibunya, dan Shiki membenarkannya. Ia juga mengatakan bahwa kini ia tak ingin membunuh pamannya lagi. Mereka pun mulai merencanakan untuk kembali ke Tokyo. Namun saat itu, Inugami menyadari bahwa Homura tidak ada di antara mereka. Ia telah menghilang. Akio terlihat sangat marah dan berkata bahwa masih banyak kimono di tempat itu, dan ia bisa memulai kembali eksperimennya dari awal. Setelah mengatakan hal itu, ia pun berubah ke dalam wujud kimononya. Sementara itu, Homura ternyata sengaja menghilang agar bisa membunuh Tademaru. Lalu, adegan berpindah ke sebuah klinik di Tokyo, tempat di mana mereka semua kini berada. Kondisi ibu Shiki masih sangat memprihatinkan. Di tempat itulah ibunya sedang menjalani perawatan. Semua orang berkumpul di sekitar ibu Shiki, sementara seorang nenek tua menangani proses pengobatannya. Ia meyakinkan mereka semua agar tidak khawatir, karena kondisi itu hanyalah gangguan psikologis yang perlahan akan membaik. Nenek itu juga menjelaskan bahwa wanita ini telah melalui masa yang sangat sulit, sehingga proses pemulihannya membutuhkan waktu. Setelah mendengar hal tersebut, semua orang perlahan pergi meninggalkan tempat itu, dan kini Shiki sendiri yang merawat ibunya dengan penuh perhatian. Di luar pintu, gadis kecil bernama Aya berdiri diam sambil mengingat bagaimana Tademaru memperlakukannya di masa lalu. Kini, ia menyadari bahwa ia memiliki seorang kakak laki-laki. Shiki, yang menyadari kehadirannya di luar, mempersilahkannya masuk. Aya merasa menyesal dan bertanya-tanya mengapa dirinya tidak dibunuh meski Shiki telah membasmi semua kimono. Apakah karena ia terlihat seperti anak kecil? Shiki menjawab bahwa bukan itu alasannya, justru berkat dirinya, ibunya kini masih hidup. Ucapan tersebut membuat Aya terharu, dan ia pun bertanya dengan polos apakah ia boleh memanggil wanita itu sebagai ibu, dan Shiki sebagai kakak. Tepat pada saat itu, ibu Shiki pun sadar dari pingsannya. Ia sangat bahagia melihat kedua anaknya berada di sisinya. Adegan pun beralih. Di tempat lain, Inugami sedang memberikan penjelasan kepada Shiki dan yang lain mengenai sebuah misi. Telah lebih dari 1 bulan sejak Shiki kembali bersama mereka. Kilas balik ditampilkan, memperlihatkan Shiki yang sebelumnya berpamitan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Semua orang saat itu mengira bahwa Shiki telah berhenti dari pekerjaannya sebagai pembasmi kimono. Namun, secara tiba-tiba, Shiki muncul kembali dan menyatakan bahwa ia tidak akan berhenti sebelum berhasil membantu menemukan orang tua mereka. Aya kemudian datang dan menyampaikan keinginannya untuk bekerja bersama nenek tua di klinik. Inugami segera mulai mengurus kontrak kerjanya. Saat melihat Kabane, Aya mengenalinya sebagai orang yang telah mengalahkan Tademaru dengan cara yang sangat kasar. Dengan semangat tinggi, ia melompat ke arah Kabane dan langsung mengajaknya berkencan. Tanpa banyak berpikir, Kabane pun menerimanya. Melihat hal ini, Shiki hanya bisa terdiam dengan ekspresi syok. Tak percaya bahwa adik perempuannya bisa berbicara seperti itu di hadapannya sendiri. Ketika Kon datang, perselisihan pun terjadi antara kedua gadis itu. Sementara itu, Inugami melanjutkan penjelasannya tentang misi baru. Ia menjelaskan bahwa ada satu kimono yang menguliti manusia, mencabut bagian-bagian tubuh seperti bibir dan bulu mata. Mendengar penjelasan tersebut, Akira langsung terlihat ketakutan. Sementara itu, Aya yang sudah mulai bekerja di klinik, tampak sibuk menambah daftar pasiennya. Ia bahkan mulai meminta nomor-nomor kontak pasien dari orang-orang di sekitarnya. Seekor kimono tiba-tiba menyerang dari atas, dan saat itu juga Kon tampak memperhatikan serangan tersebut. Ia merasa bahwa Aya adalah sosok yang sangat hebat, hingga akhirnya Kon memutuskan untuk ikut bersama yang lainnya. Mereka pun segera menuju lokasi tempat insiden itu terjadi. Di sana, seorang polisi berdiri menjaga dan melarang mereka untuk melangkah lebih jauh. Kon mencoba menjelaskan bahwa ia bekerja untuk organisasi tersebut, namun tetap saja ia tidak diizinkan lewat. Kabane lalu mengatakan bahwa mereka semua berasal dari pihak Inugami, sehingga polisi tersebut akhirnya mengizinkan mereka untuk masuk. Dalam perjalanan, mereka sempat terpisah dari Kon. Rasa marah mulai tumbuh dalam diri Kon terhadap Aya. Di tengah kekesalan itu, ia mendengar sebuah suara yang menawarkan bantuan. Sementara itu, Aya sedang terangkat di udara oleh kekuatan tak terlihat. Kabane pun segera melayangkan pukulan ke arah udara, dan seketika itu Aya jatuh kembali ke tanah. Mereka pun menyadari bahwa ada iblis tak kasat mata di sekitar mereka. Iblis tersebut lalu menampakkan dirinya dan memperkenalkan diri sebagai kimono demon bernama Katanashi. Ia mengaku mencintai seorang manusia dan melakukan semua ini demi mendapatkan cintanya. Meski begitu, tindakannya jelas tidak dibenarkan. Di sisi lain, terjadi konflik tersendiri antara Kon dan Aya. Keduanya dipenuhi amarah terhadap satu sama lain. Dalam amarahnya, Kon hampir saja menyerang Aya, namun Kabane segera menghentikannya dan mencoba menenangkan Aya. Melihat hal itu,
Kon merasa cemburu dalam diamnya. Mereka kemudian kembali ke rumah. Di sana, ayah menjelaskan bahwa ia telah menggunakan kemampuannya untuk menciptakan tubuh bagi mononya. Hal tersebut membuat Shiki sangat terkejut karena ia menyadari bahwa kemampuan ayah sudah jauh lebih maju dibanding mereka. Saat hendak pergi, ayah memberikan ciuman manis kepada Kabane, membuat semua orang terkejut dan kebingungan. Malam harinya, Kabane mendatangi Kon untuk menemuinya dan bertanya mengapa Kon menyerang ayah. Kon hanya mengatakan bahwa ayah ingin menjadi yang terbaik, sedangkan ia sendiri juga ingin menjadi yang terbaik untuk Inari. Ia pun bertanya pada Kabane, apa yang harus ia lakukan untuk menjadi nomor satu, karena ia benar-benar tidak tahu jawabannya. Sementara itu, Inugami berdiri di depan sebuah tugu peringatan, tempat di mana Kabane pernah membunuh para kimono. Keesokan paginya, ayah datang ke kantor Inugami untuk menemui Kabane. Shiki yang melihatnya merasa sangat marah dan bertanya mengapa ia datang ke sana. Namun ayah justru langsung memeluk Kabane. Tidak lama kemudian, Kon juga tiba di tempat yang sama. Kedua gadis itu kembali terlibat dalam pertarungan, dan melihat hal itu, Akira menyampaikan bahwa dari kedua gadis tersebut, hanya satu yang bisa menjadi kekasih Kabane. Ia pun memintanya untuk memilih siapa yang ia inginkan. Namun, Kabane justru menyebut nama Inugami, yang membuat kedua gadis itu langsung mengalihkan serangan mereka kepada Inugami. Setelah itu, ditampilkan sebuah adegan dari masa lalu, memperlihatkan desa salju tempat dua anak terlahir, sebuah peristiwa langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Tampaknya cerita ini berkaitan dengan Akira. Dalam adegan berikutnya, terlihat seorang pria sedang menuju kota. Namun, ia tiba-tiba bertabrakan dengan beberapa orang yang kemudian menyeretnya ke sudut jalan dan mulai mengganggunya. Pria tersebut bertanya apakah mereka mengenal Inugami, sambil menunjukkan sebuah sketsa dan menanyakan apakah mereka pernah melihat orang seperti itu. Namun, sekelompok pemuda pengangguran itu hanya mempermainkannya. Sampai akhirnya, pria tersebut memukul salah satu dari mereka. Adegan beralih memperlihatkan mereka semua sedang duduk dan mengobrol. Mihai tampak memegang sebuah boneka lembut, yang di dalamnya telah ia pasangkan sebuah ai. Boneka itu sangat menarik perhatian Akira. Hal tersebut membuat Akira mengenang masa lalunya, ketika ia dan saudaranya selalu dicegah oleh para penjaga wanita di desa saat hendak melakukan sesuatu. Hal itu terjadi karena mereka berdua sangat penting untuk kelangsungan hidup desa tersebut. Sebab di desa itu, hanya sekali dalam 100 tahun Yuki Onna dapat melahirkan. Karena itulah, mereka selalu diperlakukan secara istimewa dan sangat dijaga. Saat itu, saudara Akira sedang memikirkan ibunya. Di desa ini, setiap kali seorang ibu melahirkan, ia akan meninggal sesudahnya. Mereka berdua hanya mengenal ayah mereka, yang kini dikurung di ruang bawah tanah karena telah kehilangan akal sehat. Oleh sebab itu, kedua saudara ini terus merencanakan pelarian dari desa tersebut. Sementara itu, Inugami tampak berpamitan kepada mereka karena ada urusan di luar. Ia mempercayakan tempat itu kepada yang lain. Namun, begitu ia pergi, Akira mulai bertingkah sembarangan dan membalikkan semua urusan menjadi berantakan. Hal ini membuat Shiki marah kepadanya. Karena merasa tidak diterima, Akira memutuskan untuk pergi. Lalu ditampilkan kembali adegan masa lalu, ketika kedua bersaudara itu menemukan sebuah tas. Di dalamnya terdapat sebuah majalah yang memuat artikel tentang Tokyo dan Inugami. Kemudian terlihat Akira yang sedang berjalan, namun secara tak terduga seorang pria lewat di dekatnya. Akira langsung mengenali pria itu dan menyadari bahwa dia adalah saudaranya, Yui. Akhirnya, kedua bersaudara itu bertemu kembali di Tokyo, seperti yang pernah mereka impikan. Setelahnya, mereka berdua pergi ke sebuah hutan. Yui bertanya kepada Akira tentang rumah seperti apa yang ingin ia tinggali. Akira menjawab bahwa ia ingin tinggal di rumah besar yang dikelilingi oleh salju, sebuah istana salju. Saat itu juga, Yui mengulurkan tangannya dan tiba-tiba muncul sebuah istana salju yang sangat indah dan besar di hadapan mereka. Keduanya lalu masuk ke dalam kastel tersebut. Di dalam, Akira mengambil gambar kastel itu dengan ponselnya. Namun Yui merusak ponsel tersebut dan kemudian pergi meninggalkannya. Sebelum pergi, Yui mengunci tempat itu dengan gembok besar. Di tempat lain, terlihat Shiki dan Kabane sedang mencuci piring. Tiba-tiba muncul berita bahwa sebuah istana salju telah muncul secara misterius di suatu tempat. Setelah mendengar kabar tersebut, Inugami dan yang lainnya segera menuju lokasi. Inugami mengatakan bahwa lokasi terakhir dari ponsel Akira terdeteksi berasal dari tempat itu. Sementara itu, Yui keluar dari kastel salju dan seorang reporter bertanya padanya apakah kastel itu miliknya. Yui, dalam kemarahannya, meminta sang reporter menjauh dari kastelnya. Melihat hal ini, Inugami menembakkan peluru ke arah Yui, mengenai tangannya. Namun, tangan Yui justru mulai membeku akibat peluru itu, meskipun ia tampak tidak terluka secara serius. Tiba-tiba, Inugami memperhatikan adanya sebuah batu nol di dada Yui. Ia mengatakan bahwa batu itu diciptakan untuk menghancurkan seluruh wilayah jika terjadi wabah penyakit atau bencana besar. Karena itulah, batu tersebut sangat berbahaya. Inugami lalu bertanya apakah Yui adalah seorang Yuki Onna, sebab mustahil bagi batu itu untuk keluar dari desa salju tanpa bantuan pihak dalam. Mendengar semua itu, Yui tidak menjawab secara langsung,
tetapi ia menyampaikan rasa terima kasih atas semua yang telah Inugami lakukan terhadap Akira. Di saat yang sama, Akira menggunakan boneka lunaknya untuk memproyeksikan layar informasi mengenai Yui. Dari situ ia mengumpulkan berbagai informasi, dan boneka tersebut menyebutkan bahwa perilaku Yui cukup aneh dan suhu jantungnya sangat berbeda dari suhu tubuhnya. Saat itu pula, Yui muncul dan mengatakan bahwa ia telah membawa barang-barang yang sebelumnya diminta Akira. Ia datang bersama Kabane dan yang lainnya, namun semua orang yang bersamanya telah membeku. Akira pun melihat mereka tepat di hadapannya. Melihat tubuh yang membeku, Akira sangat terkejut dan langsung menangis. Yui pun mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi padanya. Namun Akira sama sekali tidak menjawab. Setelah itu, Yui pergi meninggalkannya. Begitu Yui pergi, Akira menangis semakin keras, meyakini bahwa semuanya telah mati. Namun, tiba-tiba boneka lunak milik Mihai berbicara dan mengatakan bahwa mereka semua masih hidup. Saat itulah Akira teringat bahwa Kabane memiliki kekuatan penyembuhan dan tidak mungkin mati semudah itu. Sementara itu, Yui terlihat berada di hutan, mengumpulkan daun mint untuk saudaranya. Ia mengingat kembali masa lalu ketika ia tinggal di Snow Village dan diangkat menjadi kepala desa. Dari situ, ia mengetahui banyak hal, termasuk tentang batu Nal. Batu tersebut menciptakan badai di sekitar desa yang melindungi tempat tinggal mereka. Ia juga menceritakan bahwa desa tersebut hanya dihuni oleh sekitar 200 perempuan dan hanya ada 2 anak laki-laki, yaitu dirinya dan Akira. Semua perempuan di desa itu mengenakan topeng untuk menutupi wajah mereka yang tidak menarik, sehingga Yui mulai merasa benci kepada mereka. Namun, Akira selalu ada untuk menenangkannya. Kemudian, Yui membawa beberapa barang ke ruang bawah tanah dalam kastel. Saat itu, Akira mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan semua itu dan hanya ingin mandi. Di luar kastel, terlihat Homuramaru dan Inari sedang berdiri. Inari menjelaskan bahwa untuk membangun kastel sebesar ini, seorang Yukionoko memerlukan sangat banyak air karena hanya dengan air mereka bisa membekukan segalanya. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika mereka memiliki batu Nal. Lalu, adegan berpindah ke dalam kastel di mana Kabane berhasil memecahkan es yang membekukannya dan keluar. Ia menyatakan bahwa jika ia harus bertarung melawan saudara Akira, ia akan melakukannya. Mendengar hal tersebut, Akira sangat terkejut dan mulai berpikir bahwa jika Kabane benar-benar melawan saudaranya kali ini, Yui pasti akan membunuhnya. Karena itu, Akira mulai berbohong kepada Kabane, mengatakan bahwa ia membenci mereka semua dan bahwa ia yang menyuruh Yui membekukan mereka. Ia pun menyuruh Kabane pergi. Tiba-tiba, Yui datang dan hendak membekukan Kabane. Namun, Akira menghentikannya. Akira berkata bahwa ia sudah tidak peduli lagi pada yang lain dan ingin ikut bersama Yui. Kabane berusaha keras mencegahnya dan memohon agar Akira tidak pergi. Namun Akira tetap meninggalkannya sambil menangis. Setelah itu, keduanya pun berjalan menuju hutan. Kemudian, terlihat kembali Kabane yang sedang berusaha menghangatkan tubuh semua orang dengan menggunakan garam dan boneka lembut. Namun, secara tiba-tiba, Inari muncul di tempat itu, dan kehadirannya membuat Kabane sangat terkejut. Inari menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk mencari Life Stone, melainkan hanya menginginkan Null Stone dan meminta bantuan Kabane untuk mendapatkannya. Kabane dengan tegas menolak untuk membantu. Namun Inari mengingatkan bahwa Null Stone itu berhubungan erat dengan orang tua Kabane. Meskipun begitu, Kabane tetap bersikukuh tidak ingin membantu. Sementara itu, terlihat kembali Yui dan Akira yang sedang mengenang masa lalu mereka. Di momen tersebut, Yui mengungkapkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dan Akira masih kecil, sehingga semua pekerjaan seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri. Ia meminta Akira untuk tetap tersenyum. Namun, Akira dengan polos mengatakan bahwa dirinya sudah dewasa karena pagi ini ia mengompol di tempat tidur. Mendengar hal itu, Yui segera menyadari bahwa yang terjadi bukan hanya sekadar mengompol, melainkan tanda bahwa Akira memang telah beranjak dewasa. Di sisi lain, Yui juga merasa khawatir apabila para gadis mengetahui hal itu, tidak bisa dibayangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap Akira. Dengan penuh pertimbangan, Yui kemudian mengumpulkan semua gadis di satu tempat dan menyatakan bahwa apapun yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan darinya, asalkan mereka tidak mengganggu Akira lagi. Ia bahkan mengancam akan mengakhiri hidupnya jika mereka menolak untuk mematuhi keinginannya. Namun para gadis tidak menganggap serius ancaman itu karena bagi mereka, Akira yang kini telah dewasa bisa menggantikan peran Yui. Namun Yui tahu bahwa adiknya masih terlalu lemah dan belum mampu menggantikan dirinya. Pada adegan berikutnya, Yui menyuruh adiknya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia meminta Akira untuk hanya mengingat nama Tokyo Inugami dan segera menuju arah utara. Di saat itulah keduanya berjanji akan bertemu kembali di Tokyo. Kemudian, ditampilkan 2 wanita mencurigakan yang sedang berdiskusi bahwa mereka telah mengirim beberapa orang untuk mengikuti Akira. Para orang suruhan itu ditugaskan untuk membawa Akira, hidup atau mati, kembali kepada mereka. Setelah mendengar informasi itu, Yui segera menemui pemimpin di tempat tersebut dan menuntut penjelasan tentang pengkhianatan yang dilakukan terhadap dirinya. Kembali ke Yui, ia merasa bahwa seseorang sedang mengikuti mereka, sehingga ia menciptakan sebuah pelindung untuk melindungi Akira. Di saat yang sama, Homuramaru tampak sedang membuntuti keduanya, dan ia pun berubah ke wujud aslinya. Inari memandang Kabane dan mengingatkannya apakah ia tidak ingin tahu tentang keluarganya.
Inugami menyarankan agar Kabane ikut bersama Inari, karena mereka harus menyelamatkan Akira. Di adegan berikutnya, Homuramaru terlihat menggunakan sebuah teknik yang sangat berbahaya, yang memungkinkannya menciptakan banyak klon untuk menyerang Yui. Namun, Yui juga menggunakan kekuatan es miliknya dan menancapkan banyak kristal ke tubuh para klon tersebut. Melihat hal itu, Homuramaru yang asli kembali maju untuk menyerang Yui secara langsung. Yui merespons dengan sihirnya, menciptakan kristal-kristal tajam yang sangat berbahaya. Sementara itu, Kabane juga terlihat bergerak ke arah mereka. Pertarungan sengit pun pecah antara Homuramaru dan Yui. Homuramaru berusaha keras merebut Nullstone dari Yui, tetapi kekuatan batu tersebut terlalu besar untuk ditaklukkan. Bahkan, orang-orang lemah seperti Homuramaru tidak mampu menyentuh, apalagi mengendalikan kekuatan dari Nullstone itu. Tangan Homuramaru mengalami luka parah karena mencoba menyentuhnya, dan ia mulai bertanya-tanya kenapa ia tidak bisa menyentuh batu itu. Ia mencoba kabur, tetapi Yui berhasil menemukannya dan melancarkan serangan. Saat itulah Kabane muncul dan menangkis serangan itu. Ketika Kabane bertanya apakah Homuramaru punya ide, tiba-tiba tubuh Kabane dilalap api. Namun, api tersebut sama sekali tidak menyakitinya. Kabane kemudian bergabung dengan Yui dalam pertarungan. Dalam waktu singkat, mata Yui mulai meleleh dan ia kehilangan kendali atas dirinya. Ia terus menggumamkan kata-kata, Tokyo, Inugami, Inugami, Tokyo, berulang kali, hingga mata-matanya membentuk semacam lapisan seperti zirah di sekujur tubuhnya. Dengan kondisi itu, ia mulai melawan Kabane dengan kekuatan yang jauh lebih besar, membuat Kabane cukup kewalahan. Sementara itu, Akira masih terkurung di dalam sebuah kandang. Ia melihat bahwa kabut tebal menyelimuti sekitarnya dan menyadari bahwa ia bisa memanfaatkannya untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, Akira berhasil menghancurkan kandang itu dengan mudah. Di sisi lain, Kabane benar-benar terdesak oleh kekuatan Yui. Kabane lalu meminta bantuan pada Homuramaru agar memperkuat api yang menyelimutinya. Meskipun Homuramaru memperingatkan bahwa api itu bisa membakar tubuh Kabane juga, Kabane memintanya untuk tidak mengkhawatirkannya dan hanya fokus memperbesar nyala api itu. Tubuh Kabane pun mulai menyala hebat dan ia kembali melancarkan serangan ke arah Yui. Perlahan-lahan, zirah yang melindungi tubuh Yui mulai melemah dan terkelupas. Tubuh makhluk itu mulai mencair. Namun menurut Homuramaru, itu masih belum cukup. Ia menyatakan bahwa serangan harus lebih kuat dan terus berlanjut. Mendengar hal itu, Kabane pun Kabane NG dirinya hingga batas kekuatan maksimalnya dan maju menyerang, yang menyebabkan tubuh makhluk itu mulai berubah menjadi debu. Namun, secara tiba-tiba Akira muncul di hadapannya dan menghentikannya. Di sisi lain, tubuh Yui mulai retak parah akibat kekuatan besar yang telah dilepaskan. Homuramaru segera menstabilkan tubuh Kabane kembali ke kondisi normal, lalu menyatakan bahwa kemungkinan besar manusia itu tidak akan selamat karena telah memberikan seluruh kekuatannya kepada Nullstone. Mendengar hal tersebut, Akira dengan putus asa berusaha menarik batu tersebut keluar dari tubuh Yui, dan dalam prosesnya, ia melihat kembali seluruh kenangan masa lalu kakaknya. Bagaimana Yui menyerahkan seluruh hidupnya demi batu itu hingga akhirnya desa mereka hancur. Kabane pun segera meregenerasi dirinya dan maju untuk membantu. Namun tiba-tiba Life Stone miliknya keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan Nullstone. Setelah kedua batu itu menyatu, terlihat bentuk baru yang muncul dari hasil fusi tersebut. Inari kemudian datang dan mengambil batu itu, mengklaim bahwa batu tersebut kini menjadi miliknya. Namun Inugami menegaskan bahwa batu itu bukan milik Inari, melainkan milik Kabane dan Yui, sehingga ia menyuruh Inari untuk mengembalikannya kepada mereka. Inari pun akhirnya menyerahkan batu tersebut kepada Kabane. Dalam adegan berikutnya, Akira mengungkapkan kepada Kabane bahwa semua yang pernah ia katakan sebelumnya hanyalah kebohongan, dan sebenarnya ia sangat menyayangi mereka semua. Yui pun akhirnya siuman dan mulai berbicara, mengungkapkan bahwa seluruh warga desa telah mengkhianatinya, sehingga ia menyerahkan hidupnya kepada Nullstone. Namun dalam pikirannya, kata-kata seperti Tokyo, Inugami, dan Akira selalu terngiang. Kabane kemudian bertanya apakah Yui bisa memberitahunya lebih banyak tentang Nullstone, agar ia bisa menemukan informasi mengenai orang tuanya. Yui menjelaskan bahwa Nullstone sebenarnya sudah ada sejak lama di sana, dan desa itu dibangun kemudian untuk melindunginya. Setelah itu, mereka mulai membahas mengenai sebuah perang besar. Inugami menjelaskan bahwa perang itu terjadi antara manusia dan kimono pada zaman dahulu kala, saat manusia mulai menyadari keberadaan para kimono. Dalam peperangan tersebut, banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Yui menambahkan bahwa beberapa kimono yang sangat kuat kemudian menggunakan kekuatan mereka untuk menghapus seluruh ingatan manusia tentang keberadaan kimono. Para kimono kuat itulah yang menciptakan berbagai batu seperti Life Stone dan Nullstone, lalu menyebarkannya ke berbagai penjuru dunia untuk menjaga keseimbangan kekuatan. Setelah menjelaskan semua itu, Yui mengatakan bahwa jika orang tua Kabane memberikan batu tersebut padanya, maka kemungkinan besar ada alasan besar di baliknya. Kemungkinan besar, orang itu pernah menjadi ketua kimono, dan mungkin juga dia menemukan batu itu dari suatu tempat. Inugami menjelaskan bahwa batu-batu semacam itu tersebar di seluruh Jepang. Ia meyakini bahwa jika mereka bisa menemukan semua batu tersebut, maka mereka mungkin juga akan mengetahui sesuatu tentang orang tua Kabane. Sementara itu,
Inari terlihat sedang berbicara dengan Homura, menegaskan bahwa ia menginginkan semua batu tersebut dalam kondisi apapun. Ia pun mengingatkan Homura bahwa dia pasti tahu batu mana yang dimaksud, dan menambahkan bahwa Inugami tidak boleh sampai mengetahui hal ini. Di sisi lain, Yui memberitahu Kabane bahwa jika ia mau, ia bisa menyimpan batu itu sendiri. Kemudian, Homura mendekati Kon dan menyampaikan bahwa Kon harus merebut Life Stone dari Kabane. Untuk melakukannya, Kon harus memainkan perasaan Kabane, hingga akhirnya Kabane dengan sukarela menyerahkan batu itu. Setelah itu, terlihat bahwa seluruh kelompok mulai merencanakan perjalanan keluar. Akira memutuskan untuk pergi piknik bersama kakaknya. Namun, saat Inugami dan Kabane hendak keluar dari rumah, tiba-tiba Kon muncul di hadapan mereka. Melihat kedatangannya, Inugami langsung menyadari bahwa Kon pasti dikirim oleh Inari. Meski begitu, ia tetap mengizinkan Kon untuk ikut bersama mereka. Akhirnya, ketiganya memulai perjalanan untuk mencari tahu kebenaran tentang keluarga Kabane.